Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daratu Bagus Indri. Di sini saya akan menyampaikan tugas komunikasi bisnis tentang 7 pilar strategi komunikasi bisnis. Nah, 7 pilar strategi komunikasi bisnis ini sangat penting bagi perusahaan karena perusahaan dihadapkan pada kondisi persaingan yang semakin meningkat dalam keterbukaan bisnis. Dengan kondisi ini, menuntut perusahaan harus lebih kreatif, inovatif dengan menawarkan sesuatu yang bernilai lebih dibanding yang dilakukan pesaing. Dengan demikian, salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan yaitu harus mempunyai strategi, di mana strategi ini memiliki peran yang paling penting untuk keberhasilan perusahaan. Nah, apa aja sih 7 pilar strategi komunikasi bisnis ini? Nah, yang pertama, pemahaman terhadap proses komunikasi. Pemahaman terhadap proses komunikasi ini harus dapat mengetahui bagaimana menempatkan diri sebagai komunikator, bagaimana menggunakan media, bagaimana menyusun pesan yang terarah, bagaimana memahami komunikasi, bagaimana memanfaatkan sumber dana, dan bagaimana mengetahui mengevaluasi efek. Yang kedua, penggunaan pikiran atau good thinking. Dalam komunikasi ini, sejak awal kita harus sudah berpikir think before communicate. Good thinking premade good communication. Nah, sebagai komunikator, kita harus mengontrol proses-proses komunikasi dan feeling yang harus diarahkan agar sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Setelah mengontrol feeling, kemudian ciptakan logic and scanting, lalu creative thinking. Yang ketiga, memahami bahasa. Nah, bahasa ini yang dipergunakan boleh berbentuk verbal dan non-verbal. Nah, yang perlu diperhatikan bagaimana menyusun bahasa sedemikian rupa sehingga memudahkan komunikan untuk menerima pesan yang disampaikan. Tentu saja bahasa yang harus diperhatikan bukan cuma bahasa kita, melainkan juga dan utama bahasa komunikan. Kesalahan bahasa dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Yang keempat, kejelasan pesan. Pesan dalam komunikasi bisnis harus merupakan pesan yang dapat diterima dengan baik dan jelas oleh komunikan. Oleh karena itu, gunakan kalimat yang pendek, singkat, dan padat karena dengan kata-kata yang panjang dan berbelit-belit dapat menimbulkan persepsi yang berbeda antara komunikator dan komunikan. Yang kelima, daya persuasi. Daya persuasi ini merupakan kebutuhan dasar dan komunikasi bisnis. Seringkali kita menyebutnya dengan salesmanship karena mempunyai kemampuan untuk membujuk. Yang keenam, kelengkapan pesan. Nah, kelengkapan pesan ini yang harus disampaikan harus secara utuh dan lengkap karena kan bahaya bagi seorang komunikator dalam dunia bisnis jika ia menyembunyikan sesuatu dari komunikannya. Nah, yang ketujuh adalah keinginan baik atau goodwill. Dalam strategi pemasaran, sosial market adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam pengertian ini, yang jika dihadapkan bukan hanya sekedar manusia, namun juga seluruh masyarakat yang mempunyai nilai norma, prasangka, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.